Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Deepwater yang kedua. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Vic yang sedang buru-buru menuju ke rumahnya dengan bersepeda. Sesampainya di rumah, Vic melihat istrinya yang bernama Melinda yang sedang duduk di teras sambil menatap tajam ke arahnya. What? Nothing. Vic kemudian melepas celana olahraganya dan langsung bergegas pergi ke kamarnya. Di dalam rumah, putri mereka yang bernama Trixie sedang sarapan sambil mendengarkan lagu. Karena merasa terganggu, Melinda kemudian memerintahkan Trixie untuk mematikan lagu tersebut. Pasangan itu bersiap-siap untuk pergi ke sebuah pesta. Pengasuh Trixie datang dan meminta maaf kepada Vic karena datang terlambat. Setelah itu, Melinda memanggil Vic ke atas untuk meminta bantuannya memilihkan gaun ke pesta. Vic menyarankan Melinda memakai gaun hitam dan sepatu hitam yang ia belikan dari New York. Saat mereka tiba di pesta, ternyata Melinda mengundang mantan kekasihnya yang bernama Joel Das yang bekerja sebagai musisi. Melinda langsung membawa mantannya itu ke halaman belakang. Vic berjalan sendirian sambil memperhatikan pesta tersebut. Saat berdiri di depan jendela, Vic tak sengaja melihat Melinda mencium Joel. Melinda menyadari bahwa Vic sedang memperhatikan dirinya. Hal tersebut membuat Melinda merasa tidak nyaman dan Vic juga terlihat kesal melihat adegan tersebut. Salah seorang teman Vic yang bernama Mary mendatanginya dan menyapa pria yang sedang kesal itu. Mereka berdua memperhatikan Melinda dan Joel menari dengan penuh kemesraan. Melinda kemudian mendatangi Vic dan memintanya untuk ikut menari di luar. Vic menolak dan ia memilih duduk sambil mengobrol dengan Mary. Wanita itu mengatakan bahwa ia sedikit khawatir tentang hubungannya dengan Melinda. Mary juga mengakui bahwa Melinda memintanya untuk mengundang Joel secara khusus. Sementara itu, Melinda mulai mabuk berat. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah memberitahu Vic bahwa Melinda mabuk dan sedang menari di pianonya. Vic melihat langsung Melinda sedang bersenang-senang sambil berdiri di atas piano. Kemudian, Melinda memainkan sebuah lagu untuk mereka. Saat Melinda memainkan piano, Joel mendatangi Vic dan mereka mulai mengobrol. I just want to tell you two things, okay? I really want to repay you for your abundant hospitality. You and your wife. You both been really cool. Really cool. Second. I wanted to say you're a brick for how nice you are about me seeing your wife. But some guys, some husbands, get a little jealous. Vic kemudian mengingatkan Joel bahwa ia sudah sangat baik untuk membiarkan Joel berhubungan dengan istrinya. Namun, seorang suami akan tetap cemburu jika melihat istrinya bermesraan dengan pria lain. Vic kemudian bertanya kepada Joel, apakah ia pernah mendengar nama Martin McRae. Kebetulan, Joel mengenal pria tersebut. Vic menjelaskan bahwa Martin dikabarkan hilang. Sambil mencuci tangannya, Vic juga memperingatkan bahwa Martin juga mantan kekasih Melinda dan mereka sering bertemu. Joel kemudian penasaran dan bertanya apakah ada hubungan antara Vic dengan hilangnya Martin McRae. Vic kemudian mengungkapkan bahwa ia yang telah membunuh Martin. Hal tersebut jelas membuat Joel mulai ketakutan. Are you like threatening me? Do you feel threatened? I don't believe you. Then don't.
Akhirnya, Joel pergi meninggalkan pesta dengan perasaan takut setelah mendapat ancaman dari Vic. Setelah pesta selesai, Vic membawa pulang istrinya yang sedang mabuk berat. Saat di parkiran, Melinda menanyakan tentang obrolan Vic dengan Joel. Vic tidak mau menceritakan obrolan dengan Joel di pesta itu. Melinda masih tetap penasaran karena Joel berubah sikap setelah obrolan tersebut. Namun, Vic berusaha mengalihkan pertanyaan tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pulang. Saat tiba di rumah, Vic langsung membayar babysitter, sementara Melinda langsung membuka bajunya di dapur. Vic memerintahkan Melinda untuk memakai baju karena babysitter masih ada di sana. Vic akhirnya meminta maaf kepada babysitter atas kelakuan istrinya dan ia langsung membayar upah babysitter tersebut. Saat di kamar mandi, Vic membantu mengganti pakaian istrinya yang sedang mabuk. Saat memijat kaki dan paha istrinya, Vic memberitahu Melinda kalau ia bisa memilih laki-laki yang lebih pintar dibandingkan Joel yang penakut. Melinda kemudian membalikkan badannya dan memberitahu Vic bahwa Joel mungkin tidak pintar, namun pria itu bisa membuatnya menikmati menjadi diri sendiri. Melinda kemudian menyuruh Vic untuk pergi dan menutup pintu saat ia keluar. Beberapa hari kemudian, gosip tentang Vic yang mengancam akan membunuh Joel mulai tersebar di circle pertemanan mereka. Saat Vic yang nongkrong dengan teman-temannya, mereka semua membahas tentang ancaman Vic kepada Joel dan hubungan pernikahan Vic dengan Melinda. Temannya Grant mengungkapkan bahwa ia sangat menghormati Vic. Namun terlihat Melinda sangat tidak menghargainya karena berani memamerkan hubungan gelapnya di depan mereka. Saat di rumah, Melinda langsung memarahi Vic karena ancamannya kepada Joel. Vic mengalah dan langsung meminta maaf kepada istrinya. Vic berkali-kali meminta maaf lagi dan menyesali perbuatannya yang telah mengancam Joel. Akhirnya, Melinda memaksa Vic untuk meminta maaf secara langsung kepada Joel. Keesokan harinya, mereka mengundang Joel untuk makan malam di rumahnya. Joel kelihatan gugup, namun Vic mengatakan kepadanya bahwa ia hanya bercanda kemarin dan mengundangnya masuk ke rumah. Vic mempersilahkan Joel untuk duduk dan minum. Kemudian, ia pergi ke dapur di mana Trixie sedang mencuci beberapa piring dan menuangkan soda untuk Joel. That's Joel Dash and your mom. Sound like Martin McCrae. Remember him? Vic menyuruh Trixie untuk mengeringkan tangannya dan membawa soda ke Joel. Saat mengobrol, Vic menanyakan gosip tentang Joel yang akan pergi meninggalkan kota itu besok. Joel membenarkan pernyataan tersebut karena ia mendapat tawaran kerja dengan gaji yang tinggi di Meksiko. Untuk merayakan hal tersebut, Vic mengatakan bahwa ia sudah memasak resep keluarga, yaitu lobster sebagai perpisahan. Namun sayangnya, Joel ternyata alergi memakan seafood. Vic yang kecewa akhirnya membuat sandwich keju untuk Joel sebagai gantinya. Saat makan malam, mereka semua berbicara tentang pekerjaan baru Joel dan kepergiannya. Melinda mengatakan bahwa ia sangat ingin mengunjungi Mexico City. Melinda berjanji akan mengunjungi Joel jika mereka pergi ke sana. Joel yang masih gugup dan takut pada Vic mencoba membuat alasan untuk menjaga perasaan Vic. Joel mengatakan bahwa ia akan tinggal di sebuah kos-kosan yang sempit. Untuk membuat percakapan tidak menjadi canggung, Vic meyakinkan Joel bahwa mereka akan datang mengunjunginya di Meksiko dan mereka akan tinggal di hotel. Vic kemudian mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang rasa sandwich panggang yang ia makan. Joel pun memuji kelezatan makanan itu. Setelah itu, Melinda meminta sandwich keju karena ia sama sekali tidak suka lobster. Vic menatap istrinya dengan kecewa saat mencicipi sandwich tersebut.
Vic berusaha tetap tenang sambil melanjutkan obrolan mereka. Vic kemudian bercerita bahwa sebenarnya Melinda memiliki selera makan seperti anak berusia 12 tahun. Vic bercerita saat kencan pertama mereka di sebuah restoran terbaik di kota itu, namun Melinda hanya memesan burger. Melinda mulai mengingat-ingat memori kencan pertama mereka, dan ia merasa bahwa ia malu berkencan dengan Vic. Namun Vic mengatakan bahwa ia sama sekali tidak malu karena ia tahu kalau Melinda makan sedikit. Karena ia mau menyediakan ruang di perut untuk alkohol. Melinda kemudian menceritakan bahwa Vic tidak pernah minum alkohol dan ia terkadang berpikir bahwa Vic tidak normal. Hal itu membuat mereka mulai bertengkar kecil. Joel mulai merasa tidak nyaman sehingga ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Setelah ditinggal, Melinda meminta Vic untuk membacakan dongeng ke putri mereka Trixie karena sudah waktunya untuk tidur. Go sleep, please. Saat akan pulang, Joel menyempatkan diri berbicara empat mata dengan Vic. I mean, don't you want to apologize? Because you said you killed Martin McRae. I did kill Martin McRae. I hit him with a hammer. Your Uber's here. Vic akhirnya mengakhiri malam itu dengan memesan ojek online untuk Joel dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah kepergian Joel, kehidupan rumah tangga Vic dan Melinda kembali membaik. Police have found the body of Martin McRae, the 33-year-old man who was shot to death. Melinda, so we have to tell you something. They found Martin McRae. He's dead. Are you? Kemudian diperkenalkan mantan kekasih Melinda berikutnya, yaitu Charlie Cameron yang bekerja sebagai guru piano. Suatu hari, mereka diundang ke pesta kolam renang di rumah teman Vic. Kebetulan, Charlie hadir dalam pesta tersebut. Vic kembali cemburu buta saat melihat Melinda dan Charlie nongkrong di kolam renang. Tiba-tiba, hujan mulai turun sehingga membuat semua orang bergegas masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian, para tamu menemukan Charlie yang terbujur kaku di kolam renang. Saat diinterogasi oleh polisi, Melinda langsung menuduh suaminya Vic yang membunuh Charlie. Hal tersebut membuat teman-teman mereka curiga. Probably hit him over the head and drowned him. Okay, my wife's upset. I'm not fucking upset! You fucking killed him! Setelah kejadian itu, Vic pergi menenangkan diri dengan bersepeda. Terlihat kegelisahan pada pria itu yang membayangkan istrinya berselingkuh dengan Charlie. Kemudian, di sini terungkap bahwa ternyata Vic yang membunuh Charlie saat semua orang masuk ke dalam. Vic yang cemburu buta menenggelamkan Charlie hingga pria itu tewas. Di sisi lain, Melinda meminta temannya Don Wilson untuk menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki suaminya. Namun, Vic langsung mengetahui rencana istrinya tersebut. Vic mendatangi rumah keluarga Don Wilson saat makan siang. Vic kemudian mengancam Don di depan istri dan putrinya. Beberapa waktu kemudian, Melinda bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang lain, yaitu Tony Cameron. Hal tersebut kembali memicu kecemburuan dalam diri Vic. Tony menemui Vic di basementnya, di mana ia memelihara banyak siput. Tony kemudian menemui Melinda di lantai atas, dan wanita itu sangat bahagia melihat mantan kekasihnya itu. Saat mereka mengobrol, Tony kemudian bercerita tentang bisnis barunya. Melinda sangat kagum mendengar pencapaian dari mantannya itu. Tony sangat senang karena bisnis barunya memberinya kesempatan untuk berhubungan kembali dengan teman-teman lamanya. Melinda kemudian mengungkapkan bahwa Tony adalah orang Amerika pertama yang ia cintai.
Mereka semua melanjutkan makan siang bersama, dan setelah selesai makan, Melinda dan Tony menari di lantai atas. Setelah pulang, Vic mengikuti Tony dan mengatakan kepadanya bahwa Melinda mencoba menghubunginya karena ia ingin menunjukkan sebuah proyek gedung. Tony sedikit curiga karena Melinda tidak pernah menyinggung proyek gedung, namun Vic tetap menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Vic membawa Tony ke sebuah hutan dekat sungai. A little fast, Vic, don't you think? Here we are. Saat tiba di lokasi, Vic memukul Tony dengan batu besar dan mendorongnya ke jurang hingga pria tersebut tewas. Vic kemudian menenggelamkan tubuh Tony ke sungai tersebut. Beberapa waktu kemudian, Vic kembali ke sungai untuk membersihkan TKP pembunuhan tersebut. Namun saat ia mencoba untuk menenggelamkan tubuh Tony ke dalam air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Don Wilson yang sedang membuntutinya. Don langsung mengendarai mobilnya untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Vic berusaha mengejar Don hingga mobil pria itu terjatuh. Di sisi lain, Melinda menemukan dompet Tony di salah satu akuarium siput milik suaminya. Hal tersebut membuat Melinda yakin bahwa Vic benar-benar membunuh Tony. Melinda mulai berkemas dan berniat untuk pergi dengan putrinya Trixie, namun akhirnya ia mengurungkan niatnya dan Melinda membakar barang bukti yaitu identitas Tony tersebut. Vic kembali ke rumah dan kita melihat kembali adegan awal di mana Melinda memperhatikan Vic. Nothing. I saw Tony. Everyone knows I'm right about... Dan film pun selesai. Di akhir film diperlihatkan bahwa Melinda tidak jadi pergi meninggalkan Vic. Mungkin wanita itu langsung menyadari bahwa ia telah mengecewakan suaminya yang sangat mencintainya. Namun sayangnya, perbuatan wanita itu telah menghilangkan beberapa nyawa. Semoga film ini bisa dijadikan pelajaran agar kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Baiklah teman-teman, segitu dulu film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.